Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda, selamat malam Jumat, dan selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri yang selalu akan membacakan testi misteri kamu yang udah masuk ke tim Nightmare Side. Tapi untuk malam hari ini agak berbeda. Saya nggak akan bacain testimoni yang masuk, tapi saya akan mengundang seseorang yang akan langsung menceritakan pengalaman mistisnya yang sedang viral banget dan trending banget di media sosial. Kalau misalnya kamu sempet ceki-ceki gitu, browsing ini itu segala macam dengan kata kunci Cindy, itu pasti langsung keluar pengalaman seorang driver ojol yang mengantarkan sosok Cindy ini sampai ke Subang, yang ternyata adalah seorang penumpang yang sudah meninggal. Lengkapnya seperti apa? Saya udah barengan sama Kang Herman. Hai Kang Herman. Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih diculik dulu segini di sini sebentar ya. Untuk ngobrol-ngobrol nih Kang. Tapi masih ini ya, masih narik juga ya Kang? Iya, kalau ngebeat sih masih karena ngebeat itu aktivitas sehari-hari. Iya, bahasanya ngebeat ya kalau. Ya kalau misalnya sempat Insan Muda juga nonton nih Nightmare Side yang dokumisteri, kita juga sempat interview ojol-ojol juga nih Kang yang lain gitu ya, tentang pengalamannya mereka ngalong misalnya, ya kan biasanya suka banyak pengalaman-pengalaman, ada yang nganterin sosok inilah, ada yang mungkin dapat pesanan yang ternyata rumah kosong. Iya, beraneka ragam. Iya, beraneka ragam, dan salah satunya yang menarik nih dan banyak dibicarain orang adalah pengalamannya dari Kang Herman nih. Ya, pengalaman yang terjadi sekitar 1,5 tahun yang lalu. Iya. Iya Kang ya. Itu di Bandung, tepatnya 1,5 tahun yang lalu, dan kejadian ini ketika viral ini sempat di-tweet sama Risa Saraswati dari Junarisa nih, sampai akhirnya orang-orang kayak wah, tertarik nih sama ceritanya dari Kang Herman ini. Jujur saya waktu di rumah juga pas baca komennya dari Kang Herman tuh merinding juga Kang. Waduh, ini apa ya, pengalaman yang agak sedikit berbeda dari driver ojol yang mungkin pernah saya temuin, sempat saya ngobrol-ngobrol juga. Kalau yang satu ini kan sampai nganterin dia, sampai cerita, bahkan sosoknya pun bisa dibilang tidak menyeramkan gitu kan ya. Ya kan, tapi pas sudah selesai itu bikin merinding nih kan. Berarti awalnya Kang Herman dapat penumpang ini tuh ketika itu pas lagi di sekitar daerah IP Kang. Iya. Di sekitar di depan IP kan ada stopan. Lampu merah nih. Oke, di situ waktu itu Kang Herman lagi diem di stopan itu, terus di sebelahnya ada driver ojol lain. Sebelumnya sih nggak ada, cuma dari itu kan kondisi lagi lampu merah ya. Jalan sepi atau gimana Kang? Sedikit rame sih, nggak terlalu sepi, masih ada yang lalu lalang. Ya mungkin itu tepatnya sekitar jam 8:30 dulu karena belum masih berangkat. Gitu, jadi tiba-tiba dari belakang udah tahu-tahu di pinggir saya aja gitu, minta tolong. Minta tolong. Dia pas berhenti langsung Kang tolong. Boleh minta tolong nggak nerusin penumpang saya ke Subang katanya gitu. Rencananya PP gitu. Ini motor saya nggak kuat gitu, nggak kuat naik gitu. Kalau misalkan Akang nggak berkenan, ya dia mau nyari driver yang lain di daerah Terminal Ledeng gitu, karena banyak katanya gitu. Berarti posisi dia teh mau ke Ledeng mungkin ya? Ya karena satu arah kan ke sana, kalau ke Subang juga. Nah setelah dia bilang kayak gitu, Akang langsung boleh lah gitu. Ke pinggir dulu, kita nego. Kita nego, kesepakatan harga. Tapi yang ngedilin sih customernya juga ya, penumpangnya juga, karena dia butuh waktu cepat untuk bolak-balik Bandung Subang gitu, karena besoknya mau interview di sebuah instansi gitu. Alasannya dia teh mau bawa baju katanya ke rumahnya. Ambil baju doang, bolak-balik ke Bandung lagi, udah gitu. Berarti pas lagi nego di pinggir jalan itu Akang masih biasa aja ya perasaannya ya? Biasa aja. Gak ada yang aneh-aneh? Gak ada yang aneh, cuma masih hati saya tuh masih
kesel sama customer yang sebelumnya itu gitu. Oke, jadi jadi Kang Herman ini sebelum dapat orderan ini dia sempat dikasih kayak satu pesanan tapi alamatnya yang ngaco lah ya. Ngaco terus susah dihubungi, kondisi hujan deras. Ya itu sih awalnya. Awalnya itu kayak wah lagi kesel, emosi tiba-tiba dapat penumpang offline ya kan. Itu. Harganya lumayan, mungkin ya udahlah mungkin bisa ngegantiin kekesalan ini. Niatnya kan gitu. Terus pas lagi Kang Herman ngobrol sama si driver, si penumpang ini dia wajahnya gimana, kayak sedih kah atau biasa aja? Saya nggak terlalu merhatikan wajahnya sih saat itu karena fokus dengan drivernya ngobrol. Ya kebiasaan saya sih kalau kan ngalong kebiasaannya. Kalau ada customer itu baik secara online atau apapun pasti saya telepon, bicara langsung gitu, ngebaca cara dia bicara gimana, karena takut dulu itu kan lagi boomingnya begal ya di kota Bandung. Oh iya. Jadi gitu saya seringnya tuh nggak langsung ambil orderan aja. Oke, takut gitu lah ya. Jadi kita ngobrol dulu apa yang saya rasain, kalau oke gitu. Kalau ada feeling cancel juga lah ya. Ya gitu. Kan ketika malam itu feeling oke nih. Iya. Wah ini ya udahlah gitu ya. Kalau dari si cewek ini nih waktu itu belum memperkenalkan nama Cindy berarti ya? Enggak. Oke, jadi masih biasa aja, karena pakai baju putih, pakai kaos putih, rambutnya diikat, gitu, wajahnya sih agak putih, cuma saya nggak terlalu merhatiin wajahnya ya. Iya. Oke, nah setelah itu naiklah si penumpang ini. Setelah deal harga, naik gitu. Naik. Dan jalanlah perjalanan. Jalan pun nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi ya karena kondisi hujan juga sih gitu. Udah hampir jam 9 malam juga ya kan? Ya jalan itu sekitar jam 9 sih, karena saya mau lepas lihat jam itu mau lepas jas mau dikasihin ke dia, cuma dia nggak mau. Oh nggak mau pakai jas? Iya. Oke, awalnya. Lanjut perjalanan Kang, itu di perjalanan dia ngajak ngobrol? Iya ngajak ngobrol, dia yang ngajak ngobrol. Kalau saya dia nggak tanya ya saya nggak ngomong, fokus jalan. Tapi pas ngobrol itu dia biasa aja ya? Biasa sih awalnya ya, kayak manusia aja biasa gitu kan. Awalnya kan dari Bandung sampai Lembang itu nggak ada pembicaraan hal yang aneh-aneh, bicara tentang motor aja gitu. Karena dia bilangnya bikers juga. Gitu. Dia bilang bikers, terus pengen nyoba, dia yang bawa, kekeh sih dia tuh. Gitu. Dia tuh pengen coba bawa motor dia apa? Bilangnya tuh dia kan moge katanya tuh, pengen nyoba Matic nih, kebetulan motornya Matic juga ya? Matic, mungkin berbeda sama yang lainnya. Dulu itu pertama muncul motor itu gitu. Dia pengen nyoba yang gede, mungkin agak gede itu. Gitu. Nah saya kan nggak ngasih karena kan nggak enak lah, dia bayar udah gede masa saya yang dibonceng gitu kan. PP dalam nominal yang tinggi, saya tetap nggak ngasih gitu. Ya bicara itu aja sih tentang motor gitu. Cuma ada pesen dia mau jual motornya dia, nanti hasilnya mau dibeliin motor Sonic buat adiknya. Itu aja yang dia bicarain. Oke, itu berarti dia kalau secara secara keluarga berarti dia punya adik nih. Iya kan, punya adik laki-laki berarti kan. Iya. Dia ingin memberikan motor pada adiknya. Tapi sih kurang tahu ya adiknya lah. Cuma bilangnya mau beliin motor Sonic buat adik gitu aja. Oke. Soal perjalanan gak ada yang aneh, bicara soal motor sampai akhirnya Kang Herman ini berhenti di pom bensin. Karena lihat speedo sih bensin udah tinggal 1 strip. Nggak mungkin cukup lah bolak-baliknya kan, Bandung Subang gitu. Isi bensin dulu lah di situ. Nah ketika isi bensin si penumpang ini ikut nungguin di tempat bensinnya. Awalnya sih dia turun di belakang, saya nggak lihat dia maju atau kemana. Pokoknya yang saya tahu turun aja, terus dia ngomong isi pertamax aja Kang, full nanti sekalian ganti, itu aja sih. Gitu. Belum ada pembicaraan, cuma ya agak sedikit ini juga sih pada ngeliatin gitu. Cuma saya biasa aja lah. Gitu. Orang-orang pada ngeliatin nih. Udah mulai mungkin aneh ngeliatinnya atau gimana waktu Kang Herman sempat lihat?
Ya ada yang aneh yang ya mungkin nggak terlalu kayak yang Parno gitu sih, nggak terlalu. Cuma tanggapan saya sih ya mungkin bawa cewek hujan-hujan nggak pakai jas itu aja. Iya itu aja mungkin ya. Nah sampai akhirnya Kang Herman sempat berhenti sebentar, itu masih di pom bensin nih? Masih di pom karena mau ganti pakai sepatu. Awalnya kan saya pakai sendal karena hujan deras gitu. Karena perjalanan jauh, hujan dingin juga ya, udahlah paksain saya mau pakai sepatu gitu. Saya tuh belum lihat dia tuh ada di mana gitu. Saya pakai sepatu, cuma kedengaran, wah Kang suka hak tinggi juga ya, jengkel. Kebetulan saya punya sepatu jengkel, Kang nomor berapa? 3940 kata saya tuh. Itu saya apa bicara tuh sambil pakai sepatu nggak nengok dia gitu. Okay. Ya, itu saya punya sepatu jengkel nanti buat Akang katanya gitu. Gitu udah beres pakai sepatu, tahu-tahu dia udah di depan udah pegang stang motor gitu. Terus dia udah naik. Kondisi motor itu udah dalam keadaan nyala gitu. Ya saya kaget juga gitu kapan naiknya dia. Nah dia cepet Kang, keburu malam gitu. Dia jadi keke aja terus, aduh gimana nih. Nah itu orang-orang tuh semakin ngeliat gitu. Cuma saya mikirnya paling mereka ngelihat ya mungkin nyinyir atau gimana lah, enak aja gitu kan gitu penumpang yang bonceng ini drivernya kan malah dibonceng gitu. Saya okein tuh dengan satu syarat, dia pakai jas, pakai jas hujan mau, saya dibonceng, akhirnya dia mau pakai jas gitu. Lanjutlah jalan. Lanjut perjalanan. Nah, perjalanan lanjut berarti itu pom bensin yang di Lembang ya Kang ya? Lembang. Pom bensin Lembang berarti lanjut ke daerah Subang lewat Tangkuban Perahu. Lewat segala macam. Ada obrolan apa lagi nih Kang di jalan? Pertama yang mungkin agak sedikit mulai Akang curiga nih. Dia ngelihat kucing meninggal. Kucing meninggal. Gitu. Dia tuh ngomong gini sempat. Cuma saya khawatirnya ya begal-begal aja sih gitu kan. Khawatir ada begal atau masih gitu. Ini ya masih mikirnya wah takut. Iya. Ditipu gitu. Juga gitu takut ya. Takut ditipu juga. Awalnya kan dia ngomongnya, mungkin Akang nggak mau mah pasti nyangkain saya apa komplotan begal. Dia juga takutnya gitu. Kan diumpanin ke begal gitu. Nah dia ngomong, kalau saya bawa sapu tangan itu kucing dikuburin sama saya katanya gitu, kucing meninggal dikuburin sama saya. Cuma saya nggak lihat, cuma kayak ada bayangan putih di bawah gitu. Tapi nggak ngelihat ada bangkai. Nggak tahu persis. Dia ngomong gitu, kita lanjut jalan, ya mulai agak berasa aneh tuh ketika merasa beban motor kok kayak berat gitu. Itu kan duduknya saya tuh nggak berdekatan, nggak dempet. Jadi di tengah ada yang kosong gitu. Kayak bertiga naik motor tuh gitu, agak berat. Cuma di sana ya istighfar aja lah. Istighfar aja. Oke. Ada katanya pernyataan menarik ketika melewati tanjakan Emen nih Kang ya. 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 Dia bilang katanya Abah Emen, ngomongnya Abah Emen ya. Katanya Abah Emen mah nggak salah gitu. Iya. Dia bilang gitu. Iya sih. Jadi Bismillah. Awalnya dia mijit klakson. Saya juga kan belum pernah, itu perjalanan pertama saya lah ke Subang. Ke Subang itu. Saya nggak terlalu merhatiin jalan. Cuma yang saya ingat istighfar, terus ya waspada juga, takut begal. Cuma itu aja sih dalam pikiran saya. Nggak tahu itu ada di daerah mana. Ya dia pijit klakson, dia cerita, nah gini Kang, kalau lewat jalan sini katanya gitu, mijit klakson, kalau enggak buang puntung atau gimana gitu. Kata dia tuh gitu. Terus dia ngomong ya dengan sedikit agak sedih, saya masih ingat gitu kan, nadanya gimana. Kenapa sih orang-orang tuh nyalahin Mbak Emen gitu. Awalnya saya nggak ngeh gitu dia ngomong apa. Toh Mbak Emen juga korban di sini tuh gitu. Saya nggak jawab.
Cuma istighfar ya udah mulai aura tuh udah mulai gak enak gitu ya. Maaf ya. Iya, gak apa-apa Kang. Dia tuh hanya korban di sini gitu. Kenapa sih orang tuh menyalahin Mbak Emen? Aduh, astagfirullah. Karena mungkin ada keterikatan sendiri ya ketika ingin membahas ini. Akang jadi seperti kayak seperti ada dia yang susah menceritakan gitu. Ingat tapi kayak yang susah keluar susah. omongan tuh Ya, gitu sih. ya. Jadi intinya ketika melewat, tapi sebelumnya Kang Herman teh nggak tahu ya kalau lewat jalan situ harus klakson, harus Nggak tahu karena belum pernah. Belum pernah. Nah, tiba-tiba dia seperti itu dan nadanya sedih kayak yang nangis gitu. Kenapa orang-orang tuh selalu nyalahin Mbak Emen kalau kecelakaan di sini gitu. Sementara Mbak Emen sendiri korban gitu. Itu mereka celaka ya ulah manusia sendiri gitu. Oke. Cuma itu aja sih. Oke. Setelah lewat tanjakan Emen selesai, dia membawa motornya ke rumahnya berarti. Ya ke arah rumahnya, tapi rumahnya. ada yang aneh juga. Ada aneh juga. Di sekitaran sana tuh kok ada yang jogging gitu, malam-malam. Ada yang Itu jogging. kondisi masih hujan, cuma nggak terlalu deras ya. Jogging, saya nanya ke dia, kok Kak malam-malam ada yang jogging ya? Itu mah biasa katanya, dia orang gila. Ngomongnya gitu. Ya cerita tentang jurnalisa gitu. Ya. Oh di sana kondisinya Di sana, setelah melewati tanjakan Emen dia baru cerita. Tanjakan Emen ya posisi sih agak turun ya Ya mungkin. keturun. Pas jalan. sudah gitu, pokoknya pas sudah lewat daerah sana dia baru cerita bahwa dia katanya gitu. anggota. Jadi dia tuh bilangnya tuh selain kuliah, kegiatan saya itu selalu bikin video-video YouTube untuk dikirim ke salah satu TV swasta gitu bilangnya. Cuma nggak tahu dikirimnya kemana. Dia cuma ngomong gitu. Dia bilangnya kru jurnalisat ya bikin konten-konten seperti itulah. Menggali-gali apa daerah-daerah ya hal yang berbau mistis. Malahan dia ngajak ke saya gitu. Akang mau nggak katanya gitu, saya nganterin dia ke tempat-tempat syuting lah gitu. Kerjasama dengan dia, terus dia bilang mau gantiin si Hadi katanya. Driver yang sebelumnya itu dia ngomongnya gitu. Mau gantiin si Hadi sama AA aja lah. AA nyaman diajak ngobrolnya gitu. Gimana AA mau nggak gabung dengan kerjasama dengan saya katanya gitu. Cuma itu aja sih. Nah pas tahu namanya Cindy dia nyebutinnya gimana sih? Awalnya saya kan panggilnya Mbak. Kalau kebiasaan saya ke customer kalau enggak Mbak, Kakak gitu. Dia ngomong jangan panggil Mbak dong, panggil Cindy katanya gitu. Berulang kali saya karena udah kebiasaan ngomong Mbak agak marah gitu. Dia pengen dipanggil Cindy. Panggil aja Cindy katanya gitu. Terus dia minta dilepas jas. Jas hujannya. Itu kan masih pakai jas. Tolong dong lepasin jaket jas hujannya katanya gerah gitu. Padahal masih gerimis hujan. Gitu. Ya oke lah saya lepasin, dia nunjukin tangan kanan gitu. Saya lepas, lihat ya tangan kiri yang pakai handle gas itu pakai tangan kiri gitu. Cuma saya nggak aneh. Masih maju. Kondisi maju, masih jalan. Cuma saya nggak aneh karena dia kan dari awal bilangnya biker juga. Oke. Gitu. Masih belum kaget ya. Dia juga ke saya sempat nyuruh zikir tapi nadanya kayak yang membentak saya gitu.
Oke. Ya udah Kang, jikir aja katanya. Nadanya itu kayak yang marah gitu. Tapi ya di sana Kang Herman ini juga ngerasa kayak sempat kayak dalam hati berdoa juga atau gimana? Iya, lagi itu di perjalanan sepanjang itu dia ngomong pun sambil zikir terus, sambil istighfar lah. Tiba-tiba dia bilang kayak yang tahu zikir gitu. Gitu. Nyuruh zikir kayak ngebentak, tapi dia ngajak ngobrol terus gitu. Terus di jalan pun ada yang nyalip, ya 1-2 lah nyalip, nengok gitu. Nengoknya tuh kayak yang heran, nengok terus gitu sambil bawa motor kayak yang aneh gitu. Setiap ada yang ngelewatin Akang itu kayak iya gitu, sampai ke belakang lah gitu. Kalau mungkin ada kendaraan di depan mungkin udah terjadi tabrakan. Gitu. Cuma saya yang dikhawatirkan ada cahaya kendaraan dari belakang tetap begal, itu aja sih. Jadi ya, sambil antisipasi, sambil berdoa. Iya. Ya mana dingin gitu kan. Dingin, hujan apa segala macam. Sampai akhirnya singkat cerita sampailah di daerah Subang nih. Yang paling ini tuh berasa mulai makin kuat itu. Saya lihat jalan lurus. Jalan lurus. Oke. Gitu. Tiba-tiba kok belok sekaligus. Nah, itu saya kaget. Si cewek ini pas lagi bawa motor, Akang lihatnya lurus, dia belok ke kanan. Ke kanan. Ke kanan nikung gitu. Dia langsung. Nah, saya pun sampai ya gimana rasanya jantung tuh apa? Deg-degan gitu. Tiba-tiba belok aja. Terus jalan bukannya masuk. Jalan lurus kata saya tuh. Nah, ini kalau ini alasan saya kalau yang bawah mungkin kita udah celaka gitu dia bilang. Dia bilang kayak gitu. Pas belok itu jalannya kayak gimana, Kang? Pas dibelokin dia jalan lagi aspal. Ada aspal masih jalan aspal. Masih jalan aspal yang saya tahu gitu. Yang saya ingat ya gitu. Ya tetap jalan itu mungkin ya karena mungkin ada sesuatu lagi yang lain yang ingin mencelakakan mungkin ya. Mungkin, dibuat jalan lurus makanya dia bilang kalau saya yang Akang yang bawa mah bisa kecelakaan. Iya, dia bilang seperti itu sih. Mungkin memang jalannya sebenarnya belok. Cuma pandangan saya lurus. Ya, cuma saya ambil hikmahnya ya. Syukur alhamdulillah lah. Ada hikmahnya, berarti saya nggak punya pikiran negatif terhadap perempuan atau gimana. Ya alhamdulillah masih selamat. Kayaknya kalau pas kejadian itu saya berpikir negatif, so itu kan perempuannya pakai kaos putih mana hujan, pikiran saya negatif, mungkin udah celaka. Iya. Gitu. Wow. Terus setelah belokan itu sampai ke Subang, dia ngarahin motornya ke daerah rumahnya. Ya, kita udah mau sampai katanya gitu. Nanti kita di sana ngopi dulu Kak. Kita ngopi dulu, kita makan dulu, terus ketemu sama tim jurnalisa katanya. Dia nyebutin nama cowok, cuma sampai saat sekarang pun saya nggak ingat. Ada nama laki-laki aja gitu yang dia sebutin. Ngajak ngopi dulu, makan dulu, nanti dikenalin lah gitu. Gitu sih bilang. Sampai di rumah, Kakak lihat rumahnya atau enggak? Belum. Di mulut gang kan dari awal dia ngomong tuh dia nyuruh saya lepas jaket, takut bapaknya tahu. Kalau tahu dia dimarahin. Takut nggak bisa pulang lagi ke Bandung gitu katanya. Nah udah berhenti di mulut gang. Saya lepas jaket kan, dia tuh turun dulu. Kang tunggu ya, itu rumah saya yang di paling ujung katanya gitu. Rumahnya paling ujung. Buka dulu jaketnya katanya gitu. Saya buka jaket, udah beres. Udah Sin, nengok ke belakang udah nggak ada. Saya mikirnya, mungkin karena buru-buru gitu kan. Pengen mau balik lagi ke Bandung, takut kemalaman. Udah saya udah masukin atribut ke bagasi motor. Saya selok ke teman-teman. Makanya tahu persis itu jam 10. Gitu selok ke teman-teman yang di Bandung lah. Gitu. Nah mereka nanya, kok Kang Icang di Subang nih lagi ngapain ya? Saya cerita gini-gini, mohon dipantau gitu kan. Udahlah, merokok di sana tuh gitu. Itu kondisi nungguin si Cindy ini. Ya nungguin si Cindy. Balik lagi nih kan. Gitu. Sambil ngerokok.
Ya kurang lebih 4 batang lah habis. Gak datang-datang. Ya saya sadarnya itu ya pas kerasa mau PIP, oh berarti ini udah lama banget gitu kan. Lihat jam, aduh sekitar 10:30. Nah saya cari toilet umum gitu. Nah mulai itu di sana tuh minimarket entah apa atau Indomaret gitu. Saya lupa lagi ke sana, balik lagi ke motor masih belum datang juga, ya saya mutusin cari rumahnya. Yang dia omongin paling ujung gitu. Itu nggak berasa ada aura aneh gimana. Begitu pas sampai ujung depan rumahnya mulailah berasa merinding gitu. Merinding nih saya juga. Mulai merinding, saya lihat rumahnya itu gelap. Gitu ya, balikin motor biar kelihatan gitu kan sama cahaya motor. Kumuh, kotor ya, gelap, kelihatan ya emang gak ada kehidupan. Begitu lihat rumahnya tuh, cuma aura ya semakin kental. Cuma saya mikir, aduh saya ditipu. Gitu. Nah di sana kan gak ada orang. Emang sih rumah ada gitu kan. Cuma gak ada orang yang keluar, meskipun motor sama saya gasnya dikencengin biar ada yang keluar, ada yang marah, nggak ada gitu. Kosong aja gitu rumah. Ya rumah gitu aja. Karena gelap tapi gelap. Atau lampunya nyala? Nggak ada. Gelap nggak semua. Gitu. Nggak ada sendal satu pun nggak ada di sana. Ya nyari-nyari ya barangkali ada tetangganya atau gimana. Saya nanya lah, ada bapak-bapak yang keluar, saya nanya, dia nggak tahu yang namanya Cindy. Gitu. Nyari lagi, ketemu lagi, gak kenal yang namanya Cindy. Saya pun ngontrak katanya gitu. Entah itu yang jualan atau apalah, di depan rumahnya itu ada roda-roda gitu. Nah di sana kan saya bingung, kalau pulang nggak berarti bener ini. Saya diumpanin ke begal. Saya mikirnya ke sana terus gitu. Mau tidur di mana gitu kan, bingung ya. Jadi jaket sedikit saat itu basah. Ketakutannya, waduh takut pas pulang ini ya udah diumpanin ke gitu ya. Nah gitu pikiran saya tuh gitu terus, nggak ada pikiran mistis atau yang gimana lah, nggak ada. Takutnya ya begal aja gitu. Nyari-nyari, ya oke lah nyari barangkali ada driver ojol juga di Subang gitu kan. Nanya-nanya gitu, akhirnya ada yang ngasih tahu, terus diarahin, driver ojol suka nongkrong di sana katanya gitu. Alhamdulillah ketemu sama rekan-rekan di sana, saya ceritain kronologisnya seperti apa, terus saya dibawa ke salah satu base camp. Yang di Subang, Freedom Subang gitu. Mereka pun ya calling sama komunitas yang lain, rekan-rekan yang lain juga mungkin. Ya alhamdulillah pada berdatangan gitu. Nah, setelah di sana mereka pun mau ngebantu saya, pikirannya sama mereka pun dulu tuh. Mungkin kena tipu juga nih gitu. Cuma minta diantar ke lokasi DO itu gitu. Saya anterin ke sana. Ya mulai merinding juga sih, merinding lagi gitu. Mereka kan ada yang sempat ngomong, ada yang pegang pundak ini gitu kan, ke belakang pegang gitu. Yang saya tahu balik lagi ngobrol-ngobrol kurang lebih sampai jam 2:30, jam 3 lah di base camp dia tuh. Ya alhamdulillah sih disambut dengan baik gitu, dijamu juga. Nah sampai akhirnya Kang tahu bahwa Cindy ini adalah seorang yang sudah meninggal, itu dari teman-teman ojol Subang berarti? Ya itu lusanya. Oke. Pulang dari sana kan jam 5 subuh ya, pagi ke Bandung. Biasa-biasa aja, terus aktivitas seperti biasa. Itu taunya besoknya pagi gitu, padahal itu WA masuk kurang lebih sekitar jam 3, jam 4 pagi sih, subuh. Kalau lihat di riwayatnya gitu. Apa katanya? Assalamualaikum Kang Icang katanya gitu. Sing Ridho, sing ikhlas katanya gitu. Itu kata driver Subang. Sudah di sweeping ke daerah tersebut. Ternyata penumpang yang Kang Icang bawa itu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Gitu. Dan ya kemarin sih
ada di channel mereka juga kan, yang apa kontennya itu ya kebenaran cerita saya, terus mampir di base camp dia, ada gitu. Ya alhamdulillah lah dibantu juga sama mereka, untuk mengingatkan saya tuh. Ya begitu tahu kabar udah meninggal ya lemes juga sih gitu. Ya sempat ngelamun juga, cuma ya terus berdoa gitu. Berarti yang saya anterin itu siapa gitu? Nah, cuma saya nggak ke sana ya, cuma ikhlas ridho ya, sedih juga, bukan sedihnya saya kena tipu gitu kan. Baru kali ini nih Pengalaman pengalaman sampai beginilah, membawa orang yang katanya sudah meninggal, karena itu kan berita dari rekan-rekan ojol juga. Saya belum dengar kabar dari keluarganya dan lain sebagainya ya. Tapi setelah kejadian ini Kang, 1,5 tahun yang lalu itu, Akang ada yang berbeda nggak sih dari Kang Herman nih? Setelah mengantarkan Cindy, mungkin Akang kan akhirnya mengobrol dengan sosok tersebut gitu. Nah setelah kejadian itu, apakah Akang jadi lebih bisa merasakan kehadiran mereka kah? Itu yang sampai saat sekarang bisa merasakan aja gitu. Kalau melihat sih enggak, hanya bisa merasakan, tapi seolah-olah ada yang mau diucapkan sama mereka melalui hati saya harus ngomong ini gitu. Kalau Cindy sendiri kan pernah ada satu waktu nggak kayak, wah ini dia lagi datang lagi nih mengunjungi Kang Herman nih, atau mungkin gimana gitu Kang? Pernah sih, itu pun awalnya dikasih tahu ya sama temen gitu, temen orang bisa juga kasih tahu bahwa dia itu masih sama saya katanya. Ya udah Kang Icang, ini aja apa, sempurnain dia, terus apa, doain dia gitu. Ya intinya mungkin minta dianterin ke sana gitu, dianterin ke tempat apa, asal tempat dia, mungkin gitu aja sih, minta antar. Ya lumayan sih agak sensitif juga gitu akhirnya sekarang ya karena biasanya yang udah pernah melihat langsung gitu kesananya tuh gampang untuk gampang merasakan. Merasakan lagi. Kemarin pun kan di Puncelut itu kita ada acara sama teman-teman, saya merasakan, cuma nggak cerita sama mereka, takut ada apa-apa gitu. Yang Kang Herman rasakan waktu itu ya cuma perasaannya tuh ada yang datang terus ya ngomong suruh pulang, bubar gitu ya suruh pulang lah gitu. Pulang aja gitu. Nggak taunya setelah dari sana hujan. Ya mungkin itu ngasih tahu mungkin karena jauh dari rumah penduduk sih kemarin tuh pulang. Rencana kan bikin syuting video klip di sana gitu. Suruh pulang ternyata hujan gitu. Wow, luar biasa nih ya. Kang Herman sekarang udah jadi semakin sensitif dengan makhluk seperti itu. Tapi kalau dari Kang Herman sendiri bisa seperti itu, takut atau jadi kayak ya udahlah jalanin aja, atau ada perasaan kayak aduh jadi takut gini nih, bisa jadi sensitif, deg-degan kemana-mana, bisa ngerasain? Kalau takut sih enggak ya, karena saya percayalah adanya Allah gitu. Hanya itu yang saya takutkan, Allah. Kalau untuk kalangan jin setan itu kan emang ada gitu kan, itu masuk Allah juga gitu. Ya udahlah kalau misalkan kita mau temenan ya oke. Tapi selama ini sih nggak ada yang mengganggu ke keluarga saya, enggak. Cuma yang saya rasain sih ngebantu juga gitu. Kalau mau lewat ke ini kadang-kadang saya tuh mau perasaan bawa motor mau belok ini malah lurus gitu, karena driver itu kan nggak selalu tahu persis alamat gitu. Kadang pakai map juga ya ngaco beloknya kemana, ya di sana insting selalu tiba-tiba main gitu. Wow, tapi tepat tempatnya itu emang benar itu yang dituju gitu. Itu aja sih. Kang Herman sangat luar biasa sekali nih pengalamannya. Ini menjadi pengalaman pertama ya, kalau pengalaman misalnya pertama sebagai ya, driver ojol. Alhamdulillah banyak hikmah yang dipetik, pembelajaran pun ya
makin banyak lah. Intinya ya benar-benar kita harus mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Iya. Dan terus berpikiran positif. Berpikir positif untuk rekan-rekan ojol atau siapapun. Jangan ada pikiran negatif dalam kondisi itu. Apalagi kalau kitanya emosi, ya itu seperti tadi gitu. Cerita kejadian saya itu kan berawalnya dari emosi, kesal gitu. Iya. Akhirnya ya mungkin dirasuki setan. Gimana lupa gitu udah. Tuh, insan muda ya. Ini satu pengalaman yang bisa kamu dengarkan langsung dari Kang Herman, karena secara kalau misalnya di searching itu banyak banget nih cerita ini segala macam ya kan, ya mungkin ngambil dari pengalaman yang hanya dari komennya aja. Nah, tapi sekarang bisa lebih jelas barengan sama Kang Herman kejadiannya seperti apa yang sebenarnya, dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi untuk rekan-rekan ojol yang lain, ya kan? Dan juga untuk Kang Herman sendiri, semoga bisa lebih tenang lagi. Insya Allah. Dengan segala hal ya, mungkin setelah kejadian ini kan jadi lebih sensitif, Kangnya jadi lebih bisa merasakan, tapi diambil sisi positifnya. Nah, itu dia. Harus berpikir positif. Berpikir positif itu aja sih. Kang Herman. Dan Testi Misteri malam hari ini semoga berkesan juga buat kamu insan muda yang kepo nih sama ceritanya Kang Herman sebagai driver ojol mengantarkan sosok Cindy ini. Dan mungkin jika ada keluarganya Cindy yang melihat video ini, dan semoga bisa kita doakan ya, almarhum bisa tenang ya. Kalau memang itu sudah meninggal ya semoga almarhumah Cindy bisa diterima di sisi Allah gitu. Ditenangkan di alam kuburnya, dilapangkan alam kuburnya. Itu aja sih. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kang Herman. Iya, sama-sama. Udah bercerita langsung di Night Testi Misteri malam hari ini. Terima kasih juga insan muda yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, sama komen, share juga video ini jika teman-teman kamu ingin tahu lebih banyak lagi ya di channel YouTube-nya Ardan Radio. Kalau gitu sekalian Dimasnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan nonton Night Testi Misteri ini sendirian.